他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 250. 6 Jalan Samsara, I. Komandan Vien tidak mengejar dan menyerang dengan penuh semangat, malah melantunkan mantra menggunakan lidah Vien. Itu kadang-kadang keras dan kadang-kadang rendah, tetapi tidak ada bagian dari mantranya yang meleset untuk mengeluarkan perasaan jahat. Pancaran merah gelap yang keluar dari tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Lingkaran merah di bawah tentara kavaleri Grand Vien di sekitarnya meningkat intensitasnya, dan kuda iblis mimpi buruk, yang juga melantunkan suara rendah, mengeluarkan cahaya merah yang sepertinya memperkuat lingkaran cahaya pada penunggangnya. Dapat dikatakan bahwa hasil yang baru saja diperoleh kedua pasukan perburuan iblis berasal dari fakta bahwa itu adalah serangan diam-diam, dari kontrol menguntungkan Cair dan Handaoshi, dan dari penggunaan medan yang cerdas. Inilah mengapa serangan itu begitu sukses. Kavaleri Vien yang sama dengan komandan yang berbeda juga akan menampilkan tingkat kekuatan yang berbeda. Akan menjadi kesalahan untuk berpikir bahwa Grand Viens mudah ditangani berdasarkan pengalaman terakhir yang mereka miliki dengan kavaleri 50 Grand Viens. Terakhir kali mereka berhasil memusnahkan seluruh pasukan musuh, penyumbang terbesar adalah Hao Yue dengan Essence of Disorder miliknya. Kekuatan kuat yang datang dari mantra Tri-Elemen ini sudah cukup untuk melemahkan kekuatan Grand Vien Cavalry setidaknya hingga setengahnya. Dan saat itu, kelompok mereka memiliki Long Haon sebagai pilar pendukung mereka. Kali ini, meskipun mereka hanya menghadapi pasukan 30 iblis, itu terdiri dari musuh di langkah ke-7 dan 2 musuh di langkah ke-6, yang dengan sendirinya sudah sangat sulit untuk ditangani oleh 2 pasukan perburuan iblis. Dengan demikian, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Seperti yang Luke 11 katakan sebelumnya, taktik mereka adalah untuk memprovokasi pertempuran gesekan di mana pihak mereka akan mati-matian mempertahankan posisi mereka. Wachi! Vien Lord mengeluarkan raungan keras, dan Grand Vien Cavalry segera bergerak maju dengan Vien Commander dari langkah ke-6 sebagai inti mereka, membentuk formasi berbentuk kerucut yang menyerang langsung ke gua tempat kedua Demon Han Squad melakukan pertahanan mereka. Bertentangan dengan harapan, Raja Iblis tidak bergabung dalam formasi, tetapi tetap di belakangnya, mengangkat pedang berat berwarna darahnya saat dia menaiki kuda iblis mimpi buruknya. Dia tampaknya mengawasi medan perang, tetapi pada kenyataannya menunggu kesempatan untuk menyerang. Dari sudut pandangnya, satu-satunya musuh yang bisa mengancamnya adalah Cair. Setelah mengalami cedera, Grand Beardy Demon langsung kembali ke sisi Chen Ying-er, mengerang dengan 2 suara boohu dan membawa tatapan penuh keluhan. Melihat luka-lukanya, Chen Ying-er merasa sangat menyesal, tetapi sekarang bukan waktunya untuk meminta Luke 11 menyembuhkannya, karena dia saat ini memiliki atribut kegelapan dan kilat, sehingga menyembuhkannya menggunakan elemen cahaya hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Tentu saja, Grand Beardy Demon yang heroik ini adalah Mythic Mirror Image Peak, E1MCH Pronunciation Duel. Dia mengambil bentuk Vien Lord untuk membingungkan musuh, sebelum memakan kristal magis dari Grand Beardy Demon, mengelola pencapaian ini. Meskipun mengkonsumsi kristal magis iblis pada langkah ke-6, membunuh musuh yang kuat ini sangat mengurangi tekanan pada 2 pasukan perburuan iblis. Setelah beberapa erangan, Grand Beardy Demon meninggalkan gua dengan kecepatan tinggi, saat energi spiritual elemen petir yang kaya di tubuhnya berkumpul, dengan cepat memadatkan bola petir emas yang dikelilingi oleh aliran udara hitam. 10 menit belum berlalu, dan dia masih memiliki sejumlah besar energi spiritual yang tersisa dari kristal ajaib, jadi dia jelas tidak bisa menyia-nyiakannya. Serangan Grand Vien Cavalry akhirnya dimulai, dan di bawah pimpinan Vien Commander, tombak di tangan mereka mengeluarkan pancaran warna merah tua yang kuat. Setelah tuduhan ini, mantra Vien Lord berhenti tiba-tiba dan cahaya berwarna merah darah melesat lurus ke arah gua.
Hal yang paling menakutkan adalah cahaya merah gelap ini menyatu dengan serangan Komandan Vien, mengambil bentuk proyektil bercahaya besar yang membombardir pintu masuk gua. Kekuatannya yang mendominasi menyebabkan kulit wajah para pemburu iblis di dalam gua berubah total. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya kavaleri Vien setelah mengambil formasi pertempuran mereka. Kekuatan terbesar kavaleri terletak pada kekuatan serangan mereka sebagai sebuah kelompok. Meskipun ini adalah daerah berbukit, dengan kemampuan memanjat kuda iblis mimpi buruk, kecepatan pengisian Grand Vien Cavalry tidak turun sedikit pun. Menghadapi pancaran merah gelap yang mendominasi itu, Han Yu tidak memiliki keraguan sedikit pun dan dengan tegas berdiri di depan, siap menjaga perisai berat di tangannya. Mantel suci dan perisai filter sucinya yang telah diisi dengan daya penyimpanan untuk waktu yang lama segera dilepaskan. Dua perisai elemen api berturut-turut muncul di hadapannya dan cahaya putih keperakan membombardir proyektil merah tua, sedikit melemahkan kekuatan serangannya. Bang! Kekuatan ofensif yang tidak masuk akal hampir secara instan menghancurkan dua perisai elemen api dan mantel suci, sebelum dengan keras menabrak perisainya yang membawa kekuatan perisai filter suci. Perisai yang diberikan Han Qian kepada cucunya bukanlah peralatan yang sangat kuat, hanya perisai peringkat magis dan tidak lebih. Dengan ledakan keras, tubuh Han Yu berkedip, terbungkus cahaya keemasan, itu adalah penghalang surgawi. Ini adalah kemampuan yang dia pelajari dari cincin warisan Han Qian, tapi dia jarang menggunakannya karena tim sudah memiliki Long Haon sebagai intinya. Biasanya, dengan Divine Obstruction, Han Qian seharusnya dapat dengan mudah menangkis serangan ini, tetapi pada kenyataannya, pukulan ini meledak di area yang luas. Han Yu mengerang dan perisainya dibanting dengan keras ke dadanya, mendorongnya 3 langkah ke belakang sebelum dia berdiri teguh lagi. Sementara itu, tubuh semua orang di pasukan perburuan iblis ke-21 diterangi oleh cahaya keemasan. Itu adalah pelepasan efek berbagi vitalitas dari belenggu berbagi jiwa, menyerap sebagian dari kerusakan yang diterima Han Yu. Namun demikian, Han Yu menyemburkan darah, dan cahaya keemasan menyebar dari gua, menimpa semua orang dalam kelompok itu. Kemampuan restoratif efek kerumunan Luk 11 datang dengan waktu yang tepat. Bukan hanya Han Yu yang mengalami kerusakan, tetapi juga S1MC High Pronunciation Duel yang telah kembali dari Grand Beardy Demon ke penampilan aslinya sebagai Mythic Mirror Image Treasure Epic. Kemampuan Luk 11 dengan demikian menguntungkan semua orang dalam kelompok. Han Yu merasakan sakit yang tajam di dadanya, tapi apa yang membuatnya menghela nafas dalam diam adalah fakta bahwa selalu Long Haon yang tetap di depan. Sekarang dia adalah orang yang mengambil peran itu, dia akhirnya mengerti betapa besar tekanan yang harus ditanggung Long Haon setiap kali dia mengandalkan kompor sin spiritualnya untuk menarik musuh paling kuat kepadanya. Han Yu kaget melihat Dian Yan, berinisiatif bergabung dengan pihaknya untuk berjaga-jaga dari serangan ini. Akhirnya, serangan terakhir Mythic Mirror Image Peak memiliki efek tertentu. Dengan ledakan hebat, 2 Grand Vien lainnya langsung terkena. Kecepatan kilat terlalu cepat, sampai-sampai bahkan Raja Iblis tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Namun, ini jelas tidak memiliki efek menekan di pihak mereka, dan serangan tirani kedua telah diluncurkan terhadap mereka. Masih menyerang saat pelanggaran dilakukan, kavaleri Vien besar akan tiba di depan gua. Situasi Dian yang tidak dapat dibandingkan dengan situasi Han Yu, kultivasinya sangat kurang dibandingkan dengan level Han Yu. Meskipun dia mendapat dukungan dari 2 lapis Fire Elemental Shield Lin Xin, setelah menerima serangan ini, tubuhnya tidak bisa menahan dan dikirim terbang. Perisai di tangannya bahkan hancur berkeping-keping. Menyemburkan banyak darah, dia terluka parah dari serangan tunggal ini. Pemburu iblis dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit tidak mendapat dukungan dari rekan yang berbagi kerusakan dengan mereka. Jika bukan karena penyembuhan cepat Luk 11, Dian Yan sangat mungkin telah dikirim ke neraka oleh serangan itu. Dan bahkan dengan penyembuhan yang tepat waktu, dia tidak akan bisa terus bertarung untuk beberapa waktu, karena bersama dengan perisainya, kedua tangannya patah. Komandan Vien dari langkah ke-6 tiba di depan mereka sebagai perubahan dapat dilihat dalam formasi pertempuran Grand Vien Cavalry. Dari formasi kerucut mereka sebelumnya, formasi tiba-tiba berubah menjadi satu baris.
Masing-masing Grand Fiends memegang tombak, mengarahkannya ke depan, dengan Fiend Commander berdiri di depan. Energi spiritual merah tua secara tak terduga membentuk garis lurus saat dilepaskan dari senjata setiap Grand Fiend, memasuki tubuh Fiend Commander. Pada titik ini, jika seseorang memperhatikan, dia akan melihat bahwa hanya 10 dari Grand Fiend ini yang melakukannya sementara 3 Grand Fiend lainnya berdiri diam di belakang, mungkin bersiap untuk membela rekan-rekan mereka, dan bahwa tubuh Komandan Fiend jelas berada pada batasnya. Energi spiritual dari langkah ke-6 berarti terdiri dari lebih dari 4.000 unit, dan karena jenis energi spiritual mereka, hanya tipe penyihir iblis yang memiliki kemungkinan mencapai puncak langkah mereka. Di atas batas ini, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan terobosan. Artinya, energi spiritual Komandan Fiend ini paling banyak berjumlah 10.000 unit, tetapi tidak bisa melebihi jumlah ini. Namun meski begitu, ini sudah menjadi lawan yang sangat berbahaya bagi dua pasukan perburuan iblis. Selain Long Haon yang belum kembali, tidak ada seorang pun dalam kelompok mereka yang telah menembus ambang 3.000 unit, jadi bagaimana mereka bisa melawan Komandan Fiend yang diuntungkan dari gabungan kekuatan yang datang dari semua Grand Fiends. Aku akan pergi dulu, Yuan akan mengikutiku, dan Sima akan datang ketiga. Teriakan Han Yu adalah yang paling keras, karena aura tubuhnya sangat meningkat intensitasnya. Meraih perisainya, dia melepaskan gelombang energi spiritual yang intens, energi spiritual suci yang sangat murni yang berbenturan dengan serangan Komandan Fiend. Di tengah suara ledakan, semua orang terkejut melihat bahwa Han Yu tiba-tiba tidak didorong mundur sedikit pun. Di bawah pengaruh Bright Feng Ance, dia secara tak terduga berhasil melawan serangan habis-habisan Komandan Fiend ini. Prestasi yang paling menakjubkan adalah bahwa Wang Yuanyuan dan Sima Xian tidak membantunya tetapi malah mundur beberapa langkah untuk mempertahankan gua. Lin Xin terus-menerus melepaskan Fire Elemental Shield satu demi satu untuk membantu Han Yu, sementara Yi Jun melepaskan mantra spasialnya untuk melancarkan serangan. Penyembuhan Luke 11 dan berbagai buff juga diluncurkan tanpa jeda, dan ini adalah bagaimana Han Yu secara ajaib berhasil memblokir serangan Komandan Fiend. Panggilan Botani Bai Xiaomo tidak akan memiliki banyak efek saat ini, karena penunggang Grand Fiend Cavalry melepaskan beberapa api merah gelap dan Fiend Lord ada di belakang, melotot seperti harimau mengawasi mangsanya. Gelombang mantra pemanggil yang dia luncurkan sebelumnya telah berakhir, dan tidak mungkin untuk memperpanjangnya dari jarak seperti itu. Ini jelas bukan semacam keajaiban acak, juga bukan karena terobosan mendadak dari pihak Han Yu. Hanya ada satu alasan untuk peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini yang memungkinkan dia untuk memblokir serangan Komandan Fiend, dan alasan ini terletak pada pil yang dia minum. Efek tambahan dari pil meledak spiritual dan pil haus darah meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Meskipun datang dengan konsumsi besar-besaran, efeknya tidak dapat disangkal. Dengan bantuan rekan satu timnya, dia nyaris tidak berhasil memblokir serangan musuh. Han Yu tahu dengan jelas bahwa bahkan Wang Yuanyuan dan Sima Xian tidak mungkin memblokir serangan Komandan Fiend bahkan setelah memakan pil yang sama, karena mereka tidak memiliki kemampuan bertahan yang kuat seperti obstruksi surgawi, itulah sebabnya dia memiliki tekad. Bertahan selama mungkin, apapun yang terjadi. Chapter 251 6 Jalan Samsara, 2. Wang Yuanyuan membuat persiapannya sendiri untuk mengambil alih darinya kapan saja, tetapi pada titik tertentu, suara Sima Xian tiba-tiba berdering, "Yuanyuan, biarkan aku menjadi yang kedua pergi." Wang Yuanyuan mulai, tanpa sadar melirik ke arahnya. Wajah Sima Xian dipenuhi dengan resolusi, menatap langsung ke wajahnya, "Aku laki-laki." "Oke." Wang Yuanyuan tidak mengomel, hanya mengacungkan jempol ke arahnya. Pada saat ini, yang lain dari pasukan perburuan iblis ke-21 hanya bisa memikirkan Long Haon. Jika dia hadir, mungkin semuanya akan berbeda. Dia pasti bisa memblokir serangan musuh semacam ini tanpa perlu meminum pil apapun. Setelah kehilangan intinya, kekuatan tim pasti akan menderita kerugian besar. Niat membunuh sedingin es sekali lagi muncul, sebagian besar melebihi intensitas terakhir kali. Dalam kegelapan, Cair perlahan menjauh, tidak menyembunyikan sosoknya sendiri dan maju perlahan ke arah Raja Iblis.
Yang lain untuk sementara akan mampu bertahan melawan serangan Komandan Vien, tapi Vien Lord benar-benar ancaman mematikan bagi mereka, ancaman nyata. Cair sudah tidak punya pilihan lain. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura abu-abu yang mengelilingi tubuhnya menjadi lebih kuat, dan niat membunuhnya yang murni berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk pedang yang tajam. Cair memegang belati emas gelap di tangan kanannya yang condong ke tanah, saat tangan kirinya ditekan ke dadanya. Dia berjalan perlahan, tapi melihat ke arahnya, Vien Lord jelas menjadi panik, menggenggam pedang berat berwarna darahnya dengan kedua tangannya. Berdiri tak bergerak di tanah, pancaran merah gelap di sekitar tubuhnya tumbuh lebih kuat. Kali ini, Cair menyerang dengan serius. Jika dia tidak berhasil membunuh musuh, mereka akan musnah pada hari ini. Dia tidak tahu kapan Long Haon akan kembali, tapi sekarang, dia adalah kapten sementara. Dia harus membuat jalan bagi Long Haon untuk kembali dengan selamat, agar dia bisa kembali tanpa diserang oleh iblis ini. Memanfaatkan kekuatannya untuk membuat semua orang tetap hidup tidak diragukan lagi tugasnya sebagai pacar Long Haon. Mata Cair telah berubah menjadi abu-abu sepenuhnya, dan di sekitar bilah tajam yang memadat di punggungnya, 6 simbol berbeda perlahan muncul. Simbol-simbol ini tidak dekat dengan huruf atau karakter apapun, tetapi pada saat mereka muncul, mereka bahkan menyebabkan Raja Iblis mundur beberapa langkah. Kejutannya begitu besar sehingga ketika Handa Osi bergerak ke samping, sisa kavaleri Vien tidak bereaksi terhadap serangannya, dan wajah jahat mereka benar-benar panik. Mataku untukmu, bagian pertama dari 6 jalan samsara, mata samsara. Cair membuatnya bergerak dan semua niat membunuh yang intens di sekitarnya segera menghilang. Di tangan kirinya ada belati hitam pekat yang bersinar dengan kecemerlangan ungu tua. Di punggungnya, simbol pertama dari 6 simbol yang berbentuk seperti mata tiba-tiba membesar, menyembunyikan sosoknya di baliknya. Pada saat ini, Cair tampak benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya. Dari mata Vien Lord, dia menyerupai dewa kematian yang datang untuknya. Sebuah cahaya berdarah ditembakkan dan seluruh tubuh Vien Lord dan hanya mengubahnya menjadi bola berwarna darah besar. Banyak sinar berwarna darah ditembakkan dari tubuhnya, mencoba untuk menghentikan serangan Cair dari segala arah. Ini karena dia tiba-tiba menemukan bahwa bersama dengan niat membunuh yang membuatnya ngeri, persepsinya tentang Cair juga benar-benar menghilang. Saat cahaya ungu gelap terjalin, Cair sudah 30 meter jauhnya, di belakang Vien Lord. Jeritan menyedihkan terdengar dari Vien Lord saat sepertiga dari pedang berat di tangannya patah. Lebih penting lagi, dari matanya, darah berwarna hitam meluap, melawan semua harapan, dia telah menjadi buta. Di bahu kirinya, bekas luka yang dalam bisa terlihat dengan jelas. 4 anggota badan kuda iblis mimpi buruk juga patah, dan itu hanya bisa merangkak di tanah, mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Namun, mata Cair kehilangan kemampuannya untuk melihat pada saat yang sama ketika lawannya terkena. Telingaku untuk telingamu, bagian kedua dari 6 jalan samsara, telinga samsara. Cair tidak berhenti, sehitam tinta, siluetnya dikelilingi oleh warna ungu, dan pancaran sinar pedih meledak dari belati samsara, sebelum tubuhnya menghilang di tengah kegelapan, hanya meninggalkan simbol aneh di udara. Sejak dia menyelesaikan asimilasi kompor spiritual samsara, ini adalah pertama kalinya Cair habis-habisan menggunakannya. Sebagai kompor spiritual paling kuat yang pernah ditemukan manusia, kompor ini melampaui kekuatan kompor spiritual lainnya. Vien Lord jelas tidak akan menunggu kematian tanpa daya. Dengan raungan gila, tubuhnya tiba-tiba menjadi berwarna merah tua, dan dari dalam, ledakan keras terdengar. Pada saat ini, dia seperti seorang ksatria manusia yang menggunakan tubuh cemerlang. Memegang pedang besar di tangannya, dia tiba-tiba melompat dari punggung kuda iblis mimpi buruk, berputar-putar di udara saat fluktuasi energi spiritual yang mengerikan yang dilepaskan dari tubuhnya mengambil bentuk api dari neraka, menyebabkan bebatuan di tanah meleleh. Melawan semua harapan, dia segera mencoba menyelam ke bawah tanah untuk melarikan diri. Pop! Pada saat dia muncul dalam pandangan, Cair berada di samping Vien Lord, yang pelariannya segera berakhir. Seluruh tangan kanannya menghilang, berlumuran darah, dan sepasang telinganya menyemburkan darah berwarna hitam.
Jeritan kesakitan yang menyedihkan, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Tangan kirinya yang tersisa menghadap ke arah Chaeyer, dengan panik meninjunya. Sebuah cahaya berwarna merah gelap tiba-tiba melewati tinjunya, dan di bawah cahaya merah tua itu, sebuah kristal merah gelap heksagonal secara mengejutkan muncul. Kristal ajaibnya. Dalam keadaan ketakutan dan kesakitan total, Fiend Lord menemukan bahwa kristal ajaibnya sendiri adalah target dari serangan fatal yang diluncurkan Chaeyer. Bahkan jika pukulannya berhasil membunuh Chaeyer, akan sulit baginya untuk bertahan dari ini. Lidahku untukmu, jalan ketiga dari 6 jalan samsara, lidah samsara. Kecemerlangan gelap gulita secara bertahap memudar, dan cahaya ungu gelap meluas seperti pelangi, membentuk satu kesatuan dengan Chaeyer, muncul seperti pedang dewa kematian. Selanjutnya, dia muncul sekali lagi di belakang Fiend Lord. Kristal ajaib mengembun di udara, dan mengikuti berikutnya, 2 suara, ding, ding, terdengar, dan pukulan itu memotong kristal magis Raja Iblis menjadi 2, tidak memberikan ruang baginya untuk menunjukkan kekuatan brutalnya saat dia jatuh ke tanah. Siluet besar Fiend Lord berhenti bergerak, dan api di sekitarnya menyala, sama seperti sebelumnya. Di bawahnya, kuda iblis mimpi buruk tampak membeku, meninggalkan bekas luka berdarah. Detik berikutnya, kepala Fiend Lord ini jatuh di sebelah perut Nightmare Devil Horse. Paf-paf. Mayat yang terbelah tiba-tiba jatuh, tetapi hal yang paling aneh adalah tidak ada setetes darah pun yang jatuh. Baik kuda iblis mimpi buruk dan daging Raja Iblis telah benar-benar berubah menjadi abu-abu. Sebuah cahaya berwarna merah darah bersinar dari tubuh Fiend Lord, dan lingkaran berdarah meledak di udara. Dengan angin malam yang bertiup, Chaeyer tetap tidak bergerak sama sekali, seperti patung damai yang berdiri di tengah kegelapan. Semua aura menakutkan memudar dalam sekejap, tapi dia masih berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Namun, tidak ada Grand Fiend yang berani meluncurkan serangan terhadapnya. Sementara Chaeyer melepaskan kekuatan penuh dari kompor spiritual samsara di sisi pertempuran ini, perubahan cepat terjadi dalam situasi umum medan perang. Serangan diam-diam Handa Osi dari belakang berhasil, dan fakta terpenting adalah serangan yang akan diluncurkan terhadap kavaleri iblis besar. Lee Sin telah menunggu selama ini untuk sebuah kesempatan. Dia tahu dengan jelas bahwa ketika menghadapi Fiend Lord ini, dia tidak bisa sembarangan menyerang, yang sama saja dengan bunuh diri. Dalam sekejap Chaeyer berhasil menekan Fiend Lord itu, Lee Sin akhirnya mulai bergerak. Unicorn Mawar menyatu sempurna dengan energi spiritualnya sendiri, dan pada saat yang sama Handa Osi menyerang mereka, lampu merah menyilaukan mengikuti di belakang. Pukulan Lee Sin menggunakan kekuatan penyimpanan. Dia hanya berjarak 1 langkah dari langkah kelima, dan nyaris tidak berhasil menggunakan pedang suci dengan bantuan kekuatan penyimpanan. Dengan amplifikasi lebih lanjut yang dia dapatkan dari Rose Unicorn, sepasang pedangnya menyerang. Light Thorn yang terang muncul di pandangan musuh. Light Thorn-nya benar-benar berbeda dari Long Haon, kecuali dari tubuh yang juga diisi dengan esensi cahaya, itu malah penuh dengan esensi api yang mengesankan. Pilihan lokasi untuk menyerangnya sangat cerdas, itu adalah bagian tengah formasi yang memungkinkan energi spiritual kavaleri Fiend untuk dikumpulkan dan digabungkan bersama-sama. Jika dia membidik terlalu jauh ke belakang, dia bahkan tidak akan mengancam Komandan Fiend, tetapi jika dia membidik terlalu jauh ke depan, itu malah akan diblokir oleh inisiatif prajuritnya sendiri. Bang! 2 iblis besar dikirim terbang oleh serangan habis-habisan Lee Sin, dan hanya 5 iblis besar yang tersisa untuk melengkapi Komandan Iblis dengan energi spiritual. Setelah itu, giliran Handa Osi untuk campur tangan, dan belatinya dengan ganas menembus ke tulang belakang leher Grand Fiend, dengan sempurna memutuskan saraf pusatnya. Operasi di pihak mereka ini sudah cukup untuk menurunkan tekanan pada pertahanan, tetapi meskipun demikian, situasi di sisi gua cukup putus asa. Setelah 3 menit penuh, Han Yu tidak dapat menahan lagi, dan mundur, perisai dan pedang di tangannya benar-benar hancur berkeping-keping. Sima Xian berikut hanya melawan selama 3 pukulan sebelum keluar, menyemburkan darah, tongkatnya patah menjadi 2. Dibandingkan dengan Sima Xian, Wang Yuanyuan masih lebih baik.
Meskipun dia bukan ahli dalam pertahanan, dia masih bisa melawan Komandan Vien ini dengan kekuatan. Di bawah efek gabungan dari pil meledak spiritual dan pil haus darah, dia berhasil menahannya 2 kali lebih lama dari Simasian. Selama dia menahan serangan berturut-turut ini, cadangan energi spiritual Komandan Vien yang datang dari belakang menurun, tetapi tidak ada cukup pejuang jarak dekat yang tersisa di gua untuk bertahan melawannya. Pada saat genting ini, siluet berkilauan dengan guntur dari Grand Beardy Demon muncul sekali lagi di medan perang. Babi harta karun gambar cermin mitik telah campur tangan sekali lagi. Namun, bahkan jika cadangan energi spiritual Komandan Vien itu telah berkurang, dia masih melebihi kekuatan Grand Beardy Demon. Belum lagi fakta bahwa S1MC High Pronunciation Duel hanya bisa meniru Grand Beardy Demon. Dalam aspek penggunaan kemampuannya, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Grand Beardy Demon sejati. Selain fakta ini, dia tidak memiliki belenggu berbagi jiwa untuk berbagi kerusakan. Mundur dalam kekalahan melawan serangan kuat Komandan Vien itu, dia sudah didorong kembali ke bagian dalam gua. Pada saat ini, situasi di dalam gua terlalu buruk. Bai Xiaomo dan Yi Jun telah benar-benar kehabisan energi spiritual mereka. Penyembuhan Luke 11 tidak akan berguna bagi Grand Beardy Demon, dan dari efek samping belenggu berbagi jiwa, Han Yu, Wang Yuanyuan, Simasian dan Lin Xin menderita penyakit penting. Luka. Han Yu dan Simasian bahkan kehilangan senjata mereka sendiri. Chapter 252. 6 Jalan Samsara, 3. Energi spiritual Komandan Vien itu tidak mencapai jumlah yang begitu menakutkan seperti 10.000, tetapi masih mencapai 7.000 unit. Jika bagian depan mereka hancur, kedua pasukan perburuan iblis akan musnah. The Grand Beardy Demon, yang berasal dari kemampuan imitasi Mythic Mirror Image Treasurepik, dikirim terbang dengan satu pukulan, dengan keras menabrak dinding di belakangnya. Luka yang sangat besar menyebabkan dia bahkan tidak dapat mempertahankan penampilan bayangan cerminnya, dan babi harta karun gambar cermin mitik yang terluka parah merosot ke tanah. Han Yu, Wang Yuanyuan, dan Simasian setuju secara kebetulan untuk melemparkan diri mereka ke musuh, tetapi hanya dengan satu gerakan menyapu, Komandan Vien mengirim mereka bertiga terbang, dan luka dalam tertinggal di tubuh Simasian dan Han Yu. Di dalam gua, Lin Xin adalah satu-satunya yang mempertahankan kekuatan bertarung yang relatif utuh. Meluncurkan Fire Elemental Shields dan Resisting Ring of Fire, Staff Fire Cloud Crystal yang dipegang di tangan Lin Xin gemetar saat dia bertindak sebagai garda depan terakhir tim. Tapi dia pada akhirnya tidak lebih dari seorang penyihir yang tidak bisa menyerang. Sebuah petikan tiba-tiba terdengar di belakang punggung Lin Xin, dan segera, suara tubuh jatuh bisa terdengar. Kemudian, cahaya keperakan muncul dengan keterkejutan di bawah kaki Komandan Vien, mencegah sosok jahat ini dari gerakan apapun. Lin Xin tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat tubuh Yi Jun diselimuti oleh cahaya putih keperakan yang kuat, dengan penuh semangat berteriak, "Cepat! Serang dia, aku tidak bisa menahannya lama-lama." Flames of Life, itulah Flames of Life. Apa yang dilakukan Yi Jun adalah menyalakan hidupnya sendiri. Tetapi ketika energi hidupnya akan habis, mantra ini juga akan berakhir. Komandan Vien tidak bergerak sedikit pun, dengan keras berdiri di dekat Lin Xin, tetapi Lin Xin adalah seorang penyihir yang tidak bisa menyerang. Belenggu berbagi jiwa tidak bisa meringankan efek samping yang dibawa oleh pil. Ketika efek pil meledak spiritual dan pil haus darah menghilang, Han Yu, Wang Yuanyuan, dan Simasian semuanya kehilangan kemampuan bertarung mereka, tetap sama sekali tanpa energi spiritual. Aku tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Lin Xin menyatakan dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Luke 11 mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan peluru suci terakhir melawan Komandan Vien itu, berteriak dengan marah, "Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa meluncurkan teknik bola api yang paling sederhana?" Di dalam gua, hanya Lin Xin yang memiliki energi spiritual yang cukup untuk melancarkan serangan. Tetapi pada saat ini, wajahnya pucat pasi, dan api menyembur dari tongkat di tangannya, tetapi dia tampaknya masih tidak dapat meluncurkan satupun mantra ofensif. "Saya tidak bisa menahannya." Yi Jun berteriak keras saat darah mengalir dari 7 lubang di kepalanya. Lin Xin berteriak dengan panik,
melepaskan cincin api penentang. Dengan ledakan keras, iblis-iblis itu dikirim terbang keluar dari gua, yang juga mengakhiri penindasan magis Yi Jun. "Kamu," Yi Jun menatap Lin Xin tanpa ekspresi, sebelum tenggelam dalam koma yang dalam. Setelah Komandan Vian dikirim terbang keluar dari gua dan tepat saat dia bersiap untuk sekali lagi meluncurkan serangan untuk membantai semua orang di dalam, cahaya terang muncul entah dari mana, memanjang ke arahnya dan menghasilkan suara mendesis yang menusuk telinga disertai dengan suara yang kuat. Aura. Gelombang kekuatan ofensif yang luar biasa menyapu tempat itu. Udara terkompresi, dan bahkan jika Komandan Vian itu memiliki 6.000 unit energi spiritual, hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya adalah sosok berkepala 3 raksasa yang muncul entah dari mana, yang tubuhnya benar-benar keemasan. Bam! Pukulan pedang mengenai musuh secara langsung, sedangkan pukulan pedang kedua memotongnya menjadi 2. Komandan Vian terpotong menjadi 2 dengan 1 pukulan, bersama dengan kuda iblis mimpi buruk di bawahnya. Kedua bagian dari mayatnya yang terbelah perlahan jatuh ke tanah. Dari reaksi konsumsi energi spiritual mereka, 5 iblis besar di punggungnya menyemburkan darah hitam pada saat yang sama. Hou Yue melepaskan teriakan dari ketiga kepalanya pada saat yang sama, segera mengirim 5 Grand Vians terbang. Di punggungnya, sosok Long Haon berkedip, dan di bahunya, Light Elemental Fairy Yating tak henti-hentinya melepaskan cincin cahaya putih, menggunakan Spiritual Gathering Halo untuk mengisi kembali energi spiritual Long Haon dengan kecepatan kilat. Betul sekali. Pada situasi hidup dan mati ini, Long Haon kembali. Pada saat ini, saat dia memegang 2 bagian terpisah dari Blue Rain, Hibiscus of Light di tangannya, tubuhnya melepaskan lingkaran cahaya yang menutupi sekeliling. Dengan bantuan Light Elemental Fairy Yating, bahkan tanpa Hou Yue, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan setiap pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Jelas, serangan yang mengenai Komandan Vian ini adalah Asura Strike. Pikirkan saja kekuatan serangan Asura yang dilepaskan tanpa persiapan yang sudah dimiliki. Dan kemudian, bagaimana dengan serangan Asura yang disiapkan dalam keadaan menyimpan kekuatan? Di punggung Hou Yue, Long Haon telah berfokus pada pemahaman serangan Asura, dan dengan cepat menemukan bahwa serangan Asura yang baru dipelajarinya dapat melengkapi kekuatan penyimpanannya. Dengan cara ini, kekuatan ofensif Asura Strike akan menjadi lebih menakutkan. Jika dia sendirian, dia tidak mungkin menggunakan kekuatan penyimpanan di tengah pertempuran melawan banyak musuh, itu akan menjadi langkah bunuh diri. Namun, jangan pernah lupa bahwa Long Haon juga bisa mengandalkan bantuan Hou Yue. Duduk di punggung Hou Yue, dia punya cukup waktu untuk menyelesaikan menyimpan kekuatan, dan berhasil menggunakan Komandan Vian ini sebagai persembahan pertama untuk serangan Asuranya. Dengan hampir 3.000 unit energi spiritual yang tersimpan di dalam, serangan Asura ini begitu kuat bahkan Long Haon tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya saja, pada saat ini, dia tidak mungkin berkubang dalam perasaan ini. Selama kembali, dia melihat dengan heran bahwa belenggu berbagi jiwa menyebabkan dia menderita rasa sakit yang hebat. Sebagai seorang satria, dia secara alami bisa menyembuhkan lukanya sendiri bersama dengan luka Hou Yue, tapi bagaimana dia tidak bisa menebak bahwa teman-temannya telah menghadapi bahaya? Bergegas Hou Yue untuk kembali dengan kecepatan penuh, dia mulai menyimpan kekuatan dalam persiapan untuk Asura Strike bahkan sebelum keluar dari gua. Long Haon yakin bahwa musuh pasti memiliki pembangkit tenaga listrik di antara barisan mereka, jadi prioritas utama adalah menimbulkan kerusakan serius pada pemimpin pihak lain. Lebih jauh lagi, kemunculan Liontin Melodi Abadi dapat dikatakan telah membawa Long Haon kemampuan untuk menggunakan rongga spiritual seorang ksatria pada langkah ke-6. Setelah sepenuhnya menggunakan kemampuan ofensif apapun, kecepatan pemulihannya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lebih lanjut menambahkan bantuan Yating, dia bisa memulihkan energi spiritualnya dengan kecepatan mengerikan 20 unit per detik. Long Haon benar-benar yakin bahwa Liontin Melodi Abadi ini setidaknya merupakan peralatan di tingkat legendaris, dan ini hanya perkiraannya yang paling konservatif. Menempatkan 9 langkah panjang untuk digunakan, siluet Long Haon ini bolak-balik barisan musuh.
Dia saat ini sangat cemas karena dia memiliki perasaan gelisah yang tidak menyenangkan sejak dia keluar dari gua, dan perasaan cemas itu menyebabkan dia merasa sangat gugup. Lightning Thrust menyebar seperti pantulan ilusi di atas air. Ini bukan Lightning Thrust asli, tapi Lightning Thrust yang menggunakan suplemen Replace of Light. Mempertimbangkan budidaya Longhaon saat ini, bagaimana bisa Grand Fiends ini menolaknya? Brilliant World berkilauan dari belakang, dan cadangan energi spiritual Little Light memasuki tubuh Longhaon. Little Flame dan Little Wind juga terus melantunkan mantra peringkat bawah satu demi satu untuk menutupi sayapnya. Tak satu pun dari Grand Fiends berhasil memblokir hujan biru Longhaon, Hibiscus of Light. Saat pancarannya menyebar, suara pop-pop tak henti-hentinya dibunyikan. Bagi seorang Retribution Knight, Lightning Thrust tidak lebih dari keterampilan peringkat rendah. Keterampilan yang biasanya digunakan oleh pembangkit tenaga listrik dengan langkah lebih tinggi untuk melawan musuh dengan langkah lebih rendah, atau ketika menggabungkannya dengan kemampuan lain. Ini karena Lightning Thrust menyebarkan kekuatan, memungkinkan seseorang untuk meluncurkan banyak rangkaian serangan tanpa menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Jadi, Ksatria berperingkat lebih tinggi pada kenyataannya jarang menggunakannya. Namun, keterampilan ini benar-benar berubah di tangan Longhaon ini. Setelah mendapatkan Blue Rain, Hibiscus of Light, Lightning Thrust mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Menjaga kekuatannya yang mempesona sebagai teknik cahaya murni, sambil mendapatkan kekuatan tembus air. Menambah kekuatan Replace of Light, kekuatan serangan ini mencapai tingkat yang sama sekali baru. Longhaon memahami riak cahaya baru-baru ini, dan tidak benar-benar punya waktu untuk meningkatkan Lightning Thrust sampai sekarang, tetapi meskipun demikian, Grand Iblis biasa ini dan tunggangannya tidak mungkin menghentikannya. Bekerja sama dengan Handa Osi dan Lee Sin, sisa pertempuran dengan cepat berakhir, dan keseluruhan kavaleri iblis besar dimusnahkan. Jika beberapa ingin melarikan diri, apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan penganiayaan udara terhadap Unicorn Mawar? Masing-masing dari mereka dengan mudah dibuang oleh Lee Sin. Haon, kamu akhirnya kembali. Lee Sin turun dari Rose Unicorn-nya dan kembali ke tanah, tetapi pada saat dia tiba sebelum Longhaon, dia menemukan dengan heran bahwa tubuh Longhaon gemetar saat dia berdiri di sana. Mengikuti tatapan Longhaon, dia menemukan bahwa di depan, Cair berdiri diam seperti patung. Bahkan dengan pertempuran sengit yang terjadi di dekatnya, dia tidak memiliki reaksi apapun. Dia hanya diam berdiri di sana seperti boneka seukuran manusia. Cair, suara Longhaon bergetar, dan dengan kilatan, Blue Rain, Hibiscus of Light secara otomatis menghilang dari tangannya. Mengambil beberapa langkah saat menggunakan teknik assault, dia tiba di depan Cair dalam sepersekian detik. Dengan kilatan cahaya keemasan gelap, Cair berusaha mengangkat tangan kanannya, tapi tetap tidak berhasil, karena dia langsung jatuh ke pelukan Longhaon. Memegangnya erat-erat, Longhaon langsung meluncurkan mantel suci tanpa ragu-ragu, menyelimuti Cair dan dirinya sendiri di dalamnya. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa kehidupan Cair tidak terancam sama sekali, hanya konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar. Itu adalah kasus untuk energi spiritual internal dan eksternalnya. Setelah jatuh dalam pelukan hangat Longhaon, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua karena aku datang sangat terlambat. Longhaon merasa menyesal bahwa dia tidak kembali lebih awal. Dengan kecerdasannya, bahkan dalam keadaan kebingungan total, dia masih bisa dengan jelas menyadari mengapa rekan satu timnya bertarung dalam pertempuran hidup dan mati ini. Ini semua karena kesalahan penilaian saya. Saya percaya bahwa tidak ada setan yang akan datang ke sini untuk saat ini, itulah sebabnya saya menjauh begitu lama. Itu semua salahku. Longhaon dipenuhi dengan celaan diri, sebelum akhirnya melihat mayat yang dibantai dari Fiend Lord. Iblis yang begitu besar disertai dengan kuda iblis mimpi buruk? Longhaon dengan lembut membelai kepala Cair, idiot, bagaimana kamu bisa menggunakan kompor samsara lagi? Ini semua salahku. Dengan erat menarik Cair dalam pelukannya, Longhaon merasa tertekan sampai-sampai dia tidak bisa bernapas. Saat ia memegang Cair erat, matanya menjadi benar-benar merah. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini.
Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB